Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Ustadz harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, di pembelajaran bahasa Jawa hari ini kita akan belajar tentang kegiatan setelah sekolah. Nah, Ustadz akan mencampur bahasanya dengan bahasa Jawa ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan semuanya mengambil sikap siap berdoa. Kangge murwakani sinau ing dinten menika, monggo kita awiti kanthi andedonga. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak yang sholih dan sholihah, dina iki awak dhewe bakal sinau kegiatan sakwise sekolah atau kegiatan setelah sekolah. Apa kegiatanmu sakwise sekolah? Nah, tentu kita punya banyak kegiatan yang kita lakukan setelah pulang sekolah. Apalagi saat pembelajaran online seperti tahun ini ya, seperti waktu ini, kegiatan kita lebih fleksibel ya. Kalau pembelajaran seperti biasanya kita pulang sekolah, kita bisa tidur ya, kita bisa mungkin membantu untuk memasak dan lain-lain ya mungkin, atau membantu menyapu misalnya ya di sore hari. Nah, dina iki awak dhewe bakal sinau kegiatan sakwise sekolah. Coba ditelok gambar iki, coba kita amati gambar ini. Ini ada gambar anak ya, si Fulan dan Fulanah sedang menyiram tanaman. Wah, mungkin ini kegiatan sepulang sekolah, kegiatan setelah sekolah. Mereka adalah mungkin menanam pohon ya, atau menyirami tanaman. Nah, kita lanjutkan kegiatan sakwise sekolah. Pak Arifin akan membacakan ya, badhe maosaken teks ya, sebuah teks yang nanti anak-anak bisa menyimak ya. Kemudian nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari teks yang tadi sudah Ustadz sampaikan ya. Kegiatan sakwise sekolah. Kegiatane Bima sakwise sekolah yaiku ngrumat tanduran lan ingon-ingon. Kegiatan Bima setelah sekolah adalah merawat tanaman dan peliharaan. Untuk artinya akan Ustadz bacakan setelah Ustadz membaca teksnya ya. Kebone Pak Budiman, bapakne Bima pancen ombo. Kebun milik Pak Budiman, ayahnya Bima, memang luas. Tandurane werna-werna. Tanamannya bermacam-macam. Anggone nenandur diewangi karo Bima. Setiap kali menanam dibantu oleh Bima. Senajan lagi kelas 3, nanging Bima prigel nandur. Walaupun masih kelas 3, ini maksudnya 3 SD, tetapi Bima pintar menanam. Pak Budiman lan Bima nandur gedang, tomat, lan pelem. Pak Budiman dan Bima menanam pohon pisang, pohon tomat, dan pohon apa pelem? Ya, betul, mangga ya. Sakliyane nenandur, Pak Budiman nuturi Bima carane ngrumat ingon-ingon. Selain menanam, Pak Budiman membantu Bima atau mengajari Bima cara untuk merawat
peliharaan. Ingon-ingon itu maksudnya hewan peliharaan ya. Ada ono pitik, mentok, bebek lan wedhus. Ada ayam, ada itik, ada bebek dan kambing. Selanjutnya, nah, iki gambare Bima lagi makani pitik. Gambarnya Bima sedang memberi makan ayam ya. Saka pitik isih utuk, Bima digladi ngrumat nganti tekan gede. Dari ayam itu masih kecil ya, masih imut-imut. Bima digladi itu diajari ngrumat itu merawat ya. Diajari merawat sampai dengan besar, dari ayamnya kecil sampai sampai dengan nah, sampai dengan ayamnya suaranya gede ya, sampai ayamnya gede. Semono uga mentok kawit saka minti, bebek kawit saka meri. Begitu juga dengan itik ya, dari awal itik itu masih kecil dan bebeknya juga ketika bebek itu masih kecil ya. Wedhus papat uga dirumat Pak Budiman lan Bima kawit cempe. Cempe itu anak kambing ya. Cempe adalah anak kambing atau istilahnya kambing cilik. Ya. Kambing 4 juga dirawat Pak Budiman dan Bima dari kecil. Kalau minti itu adalah anak mentok. Kalau meri adalah anak bebek. Meri ya membacanya, bukan meri tetapi meri. Hasilnya nenandur lan ngrumat ingon-ingon kuwi bisa dicelengi. Nah, hasil dari bertanam dan merawat hewan peliharaan itu bisa ditabung. Bima pancen bocah kang bangun miturut marang wong tuane. Bima itu memang anak yang menurut ya, anak yang menurut kepada orang tuanya, berbakti dan menurut ya. Bima pinter ing pasinaon sekolah. Bima juga pintar di pembelajaran ketika sekolah. Salajengipun sakliyane kuwi Bima pinter babagan ngrumat tanduran lan kewan. Selain itu Bima juga pintar dalam bercocok tanam dan juga dalam memelihara hewan. Kuwi kabeh amarga dheweke gelem sinau. Itu semua karena Bima mau untuk belajar. Anggone dolan menawa wis rampung ngrumat tanduran lan ingon-ingon. Ketika bermain ya, dia setelah selesai dalam merawat tanaman dan hewan peliharaannya tadi. Mula maka bocah kaya Bima bisa kanggo tulodo. Anak seperti Bima bisa dijadikan contoh. Nah, ini tadi adalah sebuah teks ya. Teks singkat ya yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Jadi hikmahnya itu Bima itu adalah anak yang mau belajar. Bima kuwi wong sing gelem sinau. Apa saja dipelajari, termasuk belajar menanam ataupun belajar beternak. Wah, itu luar biasa kalau sudah bisa beternak. Dia bisa merawat tanaman, bisa merawat hewan-hewan yang nanti dia akan berkembang biak, semakin menjadi banyak, akhirnya bermanfaat ya, bisa dijual, bisa disembelih, bisa dimakan sendiri ya. Nah, kemudian Bima tadi juga pintar kalau di sekolah karena dia adalah anak yang mau belajar. Maka Bima bisa dijadikan contoh untuk kita ya, supaya kita itu jadi anak yang semangat dan juga pantang menyerah dalam belajar sesuatu, belajar semua hal ya, tidak hanya belajar tentang mata pelajaran di sekolah, tetapi juga belajar pengalaman hidup yang lain seperti cara menanam pohon ataupun cara merawat hewan-hewan tadi ya, seperti itu. Ya, selanjutnya ada soal bisa anak-anakku semuanya bisa jawab ya. Nanti soalnya akan Ustadz share di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp yang nanti bisa dikerjakan ya. Nah, cukup sekian dari Ustadz Arifin. Silahkan jika ada pertanyaan nanti bisa menghubungi Ustadz Arifin ya. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.